Puji Tuhan, malam ini kita bisa berkumpul, kita bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengadakan renungan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu penyembahan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saat ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini, masing-masing kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus untuk hadir bernaung di dalam hati kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini. Kau telah menyertai kami ya Bapa, mulai dari kami bangun tidur sampai dengan malam hari ini. Bapa, malam hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, merendahkan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang beracara dalam kegiatan renungan malam kami pada hari ini ya Bapa. Kami menengking segala kuasa-kuasa roh-roh jahat Tuhan yang ingin mengintimidasi, mengganggu jalannya kegiatan renungan malam kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang kami undang untuk membimbing kami dalam kegiatan kami pada malam hari ini. Bapa, kuasai mulut pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima renungan malam hari ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Engkau saja ya Bapa yang menyampaikannya kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan renungan malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Bagaimana Bisa Menyenangkan Hati Tuhan, yang terambil dari Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Mari dibuka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Kakak Jawab 42. Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya menjadi pengawas segala miliknya. Abang, kembali 45. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Kakak 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Oke, Bapak. Ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan dan padanya akan lebih banyak lagi dituntut. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Bacaan nas kita hari ini dari Lukas 12 ayat 41, 48 sampai 48. Dan judul renungan kita hari ini, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Yang pertama, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus menjadi hamba yang rajin. Bagaimana menjadi hamba yang rajin? Sebagai contoh, Abang. Ya, Abang sebagai seorang pelajar adalah hamba juga. Jadi hamba itu bukan cuman pelayan, ya. Hamba itu sebutan untuk kita semua. Kita semua adalah hamba. Nah, jadi bagaimana Abang bisa menjadi menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah Abang harus menjadi hamba yang rajin. Rajin apa? Sebagai seorang pelajar, rajin belajar. Jadi ketika Abang sudah rajin belajar, maka Abang nanti akan menyenangkan hati guru. Hati guru senang, hati orang tua senang. Hati orang tua senang, hati Abang pun senang. Itu sebagai contoh, ya. Jadi Tuhan kita juga begitu. Kalau kita pengen menyenangkan hati Tuhan, kita harus rajin. Kalau tadi sebagai pelajar, nah sekarang sebagai hamba, sebagai anak Tuhan, bagaimana supaya Tuhan kita senang? Rajin beribadah. Setiap hari Minggu, ibadah remaja, ibadah raya, ibadah sekolah minggu, diikuti dengan baik. Diikutinya bukan cuma sekedar kewajiban, tapi diikuti dengan baik, supaya Tuhan kita disenangkan atas apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita menjadi hamba yang setia. Sebagai seorang pelajar, kakak, adik, abang, dalam bersekolah harus setia. Ada PR, ada tugas, walaupun berat harus tetap dilakukan. Karena memang sudah menjadi kewajiban. Dalam Lukas 19 ayat 10, barang siapa setia dengan perkara-perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kita sudah setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan. Aku akan berikan kepercayaan kepadanya perkara yang lebih besar. Nah, sebagai seorang pelajar, perkara kecilnya adalah belajar dengan rajin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Seorang hamba
Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, hati tuannya, jadi harus mengerti. Jadi yang ketiga adalah harus mengerti apa mau Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti maunya Tuhan? Caranya adalah mendekatkan diri kita sama Tuhan. Rajin baca Alkitab, bangun tidur, saat teduh, baca Alkitab, renungan malam, baca Alkitab. Tuh, contoh-contoh mendekatkan diri kita pada Tuhan. Jadi kalau kita sudah dekat sama Tuhan, maka kita tahu apa maunya Tuhan. Sama kayak Mama. Mama udah dekat sama kalian, Angel, David, Abang. Jadi karena Mama sudah dekat sama kalian, jadi Mama tahu apa maunya kalian. Begitu sebaliknya, kalian sudah tinggal sama Mama, hidup sama Mama udah bertahun-tahun, pastinya tahu apa maunya Mama. Maunya Mama, kami ini jadi anak-anak yang penurut. Nah, kalau sudah tahu apa maunya Tuhan, apa maunya orang tua, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Mama, hati orang tua. Jadi harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan jadi hamba yang rajin, dengan jadi hamba yang setia, dan yang ketiga menjadi hamba yang tahu kehendak Tuhannya. Oke, jadi abang, adik, kakak harus berusaha menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, ya itu renungan kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar bisa dilakukan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau telah mencurahkan berkat Roh Kudus-Mu di tengah-tengah keluarga kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mempelajari sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada hamba-Mu ya Bapa, atas firman-firman yang telah Kau berikan kepada kami hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tadi ya Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pelajaran, pengalaman bagi kami untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba yang dengar akan Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami layak berada di hadapan-Mu ya Bapa, untuk memohon menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin.